senantiasa dalam hadirat-Mu Yesusku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan ku menjalin keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku senada dengan hatimu. Senantiasa dalam hadirat-Mu Yesusku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan ku menjalin keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku senada dengan hatimu. Senantiasa dalam hadirat-Mu Yesusku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan ku menjalin keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku senantiasa dalam hadirat-Mu Yesusku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan ku menjalin keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku senada dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku senada dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku senada dengan hatimu. Haleluya, 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 haleluya. So fresh lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies, Pastor Sarah Reaction Channel. Christ is my Lord God, kata hari ini Sarah FM. Haleluya. Saudara, ini part yang kedua ya, menolak atau anti Natal. Artinya sama dengan antikristus. Jadi jika saudara menolak atau anti Natal, artinya saudara adalah antikristus. Dan ini masuk ke part 2. Saya sering sedikit, yang jelas saya akan mempersingkat video ini, tidak lama saudara ya. Ketika saya men-share video saya yang kemarin itu ya, part 1 tentang antikristus, yaitu menolak Natal, anti Natal itu sama dengan antikristus ya. Saya share itu ya adalah saya share di salah satu grup ya, yang jelas isinya adalah hamba-hamba Tuhan. Saya tahu bahwa orang-orang di situ banyak yang tersesatkan saudara, tentang bagaimana mereka anti Natal. Dan saya mau kasih tahu ya, lucu sekali sebenarnya dari perdebatan di dalam grup itu, karena menolak doktrin Allah Tritunggal bukan berarti
dirimu harus menolak anak juga ya. Jangan anti kepada kata anak, saudara. Hanya karena kau anti kepada kata bapak ini ya, lalu kau juga anti kepada anak. Apakah kau tidak tahu dalam Alkitab bahwa ketika kau menolak bapak, kau menolak anak itu juga, karena bapak itu ya anak itu juga ya. Nanti saya akan kasih tahu di dalam video saya ini pun juga ya. Ini juga ada 2 poin yang akan saya kasih tahu dari perdebatan itu, saudara, yang saya anggap sekali lagi tolol ya. Ya, kau suka atau tidak suka dengan kata tolol ini, faktanya memang kau tolol gitu loh. Ya, dan saya tidak akan mengubah bahasa ini ya, saudara, karena saya itu meneladani Yesus. Apa yang saya teladani dari Yesus? Yesus itu tidak pernah kompromi dalam pengajaran. Yesus itu kasih ya. Ketika dia bicara soal belas kasihan, karena kata kasih itu dari kata belas kasihan. Makanya Yesus itu setiap dia mau melakukan mujizat, itu selalu ada kata di situ dituliskan di kalimatnya itu, saudara ya. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Ya, tetapi ketika bicara soal pengajaran, Yesus itu sangat keras, bahkan lebih keras dari Pastor Sarah, lebih kasar dari Pastor Sarah. Tetapi bagi saya pribadi, saya tidak pernah menganggap Yesus kasar atau apa ya, menjadi batu sandungan seperti para ahli Taurat ya, saudara, karena sekalipun ahli Taurat menuduh Yesus ataupun menganggap Yesus itu batu sandungan, bahkan pernah terang-terangan mengatakan kau hanya jadi batu sandungan, Yesus tidak pernah berhenti dengan apa yang dia lakukan. Begitu juga dengan Pastor Sarah, kau catat itu. Karena kalau saya mengubah cara saya, artinya itu dari semua yang saya sampaikan selama ini, itu berasal dari diri saya sendiri. Paham? Tetapi karena itu bukan berasal dari diri saya sendiri, itu adalah pesan Tuhan yang keras, itu makanan yang keras, maka saya tidak akan berubah dalam hal itu. Kau catat itu. Dan saya turut berduka cita untukmu, karena saya tidak bisa menyenangkan hatimu, karena kau tidak terlalu berharga bagi saya untuk saya senangkan. Paham? Karena pusat dari pelayanan saya, pusat dari hidup saya, the center of my life, the center of my ministries is only Jesus Christ. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Nah ini saudara, saya lanjutkan cepat saja. Karena memori handphone saya pun tidak full, saudara ya, tidak penuh, tidak banyak. Nah ketika saya katakan tentang ayat ini dalam bulan yang ke-6, dan saya jelaskan demikian, dan saya katakan juga kemarin bahwa Yesus itu dari tanggalan Yahudi ya, saudara. Saya sudah jelaskan dari Senin dan macam-macamnya ya. Itu dari Rosasana, nggak perlu saya ulang-ulang lagi ya. Kalian tonton saja videonya, ada di deskripsi nanti saya cantumkan bagi saudara yang baru bergabung di channel ini. Di situ dijelaskan, dan saya katakan bahwa kalau dari malaikat Gabriel datang pada saat itu ya, di tanggal 25 Maret, yang dikatakan dan dipercaya oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini, itu adalah tanggal yang dipercaya bahwa saat itu 25 Maret itu malaikat Gabriel datang membawa pesan kabar baik kepada Maria bahwa dia dipilih untuk mengandung dan melahirkan Yahweh yang harus dia beri namanya Yesus. Dan datanglah orang-orang tolol ini, saudara. Orang-orang antikristus ini yang menolak Bapa dan Anak ini. Ya, yang saya katakan propaganda ini. Kalau di istilah debat ya, dunia debat di YouTube itu istilahnya dipakai propaganda. Tidak jujur dalam bahasa atau dalam bahasa yang lain itu takiah, saudara. Mereka sangat ahli sekali. Memang antikristus itu suka bermain di bahasa yang akan membuat kau bingung dan menyesatkanmu. Saya kasih tahu. Untuk para antikristus, dengarkan baik-baik. Jadi ada orang yang mengatakan,
demikian. Di situ kan ada kalimat akan mengandung. Dia bilang ya. Saudara perhatikan ini. Ayat 31. Karena ada kata mengandung, akan mengandung ini. Ya. Dia menekankan di sini. Akan mengandung. Lalu dia mengatakan. Ya setan ini saudara. Ya, dia bermain di situ. Dia bilang itu kan akan mengandung. Itu bisa saja setelah beberapa lama kemudian dan belum tentu juga langsung hamil. Sebenarnya dalam roh saya itu berkata begini. Ini sesuatu hal serius. Sampai Tuhan harus datang ke bumi. Harus datang ke dunia menjadi manusia. Tidak mungkin dia ada penundaan lagi. Saya sangat yakin percaya Tuhan. Gitu si Gabriel bicara demikian. Maka saat itu juga dia sudah pasti hamil. Saya yakin itu. Itu di dalam roh saya. Itu semalam saudara. Itu tanggal 14 kemarin. Hari Rabu. 14 Desember 2022. Nah pada saat ini siang ini saya ngobrol sama Tuhan dan saya ada argumen biasa saudara. Saya itu mau katakan enaknya bicara dengan Tuhan. Enaknya indahnya bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus saudara. Ketika saya di sini dalam hati saya merasa mengganjal dan saya bilang Tuhan aku gak terima. Orang-orang tolol ini aku gak terima Tuhan Yesus. Aku percaya pada saat itu juga. Kau langsung ada di dalam rahimnya. Aku percaya saat itu juga. Maria langsung mengandung. Begitu dia mendapat pesan itu, dia sudah mengandung. Dia langsung mengandung dan sudah mengandung saat itu juga. Aku percaya itu. Yesus bilang begini dalam roh saya. Dia bilang, buka Alkitab dan perhatikan apa yang tertulis di sana. Saya buka Alkitab saya. Saya baca selanjutnya saudara. Kita perhatikan ayat ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau, ini saudara, shall call his name Jesus. Jadi kau harus, dan menamai namanya. Namanya itu adalah nama Yahweh itu, Yesus. Karena kalau bahasanya sini, shall call his name. Ini terjemahan yang LAI salah. His yang di sini bukan his maksudnya bayi itu. Bukan jadi nama lain, tetapi itu adalah Yahweh itu sendiri. Itu nanti saya masuk ke poin keduanya saudara. Saya maulah jawab yang di sini. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Dan Tuhan penguasa, sang penguasa akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, katanya ya. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun kepadamu, atasmu, dan kuasa Tuhan yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak itu yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan, the Son of God. Dan sesungguhnya, nah inilah dia yang Tuhan mau saya sampaikan. Dan yang Tuhan kasih tahu kepada saya. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung. Apa saudara? Ia pun sedang mengandung. Kata pun ini artinya also juga, dia juga sedang mengandung. Artinya kalau juga berarti ada dua orang yang buntiang saudara. Ada dua orang yang hamil. Siapa saudara? Maria dan Elisabeth. Jadi pada saat itu pesan itu sampai. Saat itu juga Maria mengandung. Karena ada kalimat ia pun sedang mengandung. Hei Yemima setan. Ia pun sedang mengandung. Sorry saya sebut nama ini. Karena saya jijik kepada antikristus. Dan ini bukan berasal dari diri saya sendiri. Dari Tuhan. Dan saya tidak akan berubah apapun. Tentang bagaimana Tuhan menyampaikan pesannya. Saya tidak pernah mau membatasi Tuhan bekerja. Kau catat ini. Ia pun sedang mengandung. She has also.
also pun. Artinya saat itu juga Maria mengandung. Nah, saya masuk poin yang tadi yang kedua tentang nama Yahweh. Di sini dikatakan di Lukas 1 ayat 26. Ya, saudara, makanya saya sangat bersyukur sekali punya Yesus Tuhan saya. Indahnya bercakap-cakap dengan Tuhan. Makanya saya bilang saudara, baca Alkitabmu dan alami Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga kau tidak kata pendeta A, pendeta B, pendeta C. Karena banyak pendeta-pendeta bajingan bicara atas nama Tuhan. Mengajar soal Alkitabiah. Tetapi yang diajarkan adalah ajaran setan. Hati-hati saudara, ini akhir zaman. Di sini dikatakan saudara, ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Itu terjemahan LAI yang sangat salah. Yang benar, dan namai namanya. Artinya berikan namanya. Namanya Yahweh itu Yesus. Berikan namanya si Yahweh itu Yesus. Kepada anak itu. Berikan nama si Yahweh itu pada anak itu Yesus. Jadi Yesus adalah nama Yahweh. Kita lihat bahasa Ibraninya saudara. Nah, coba perhatikan di sini saudara. Ini adalah bahasa Ibrani. Lukas 1 ayat 31 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini sangat berbeda dengan King James Version tadi yang memakai kata his. Dikatakan, shall call his name Jesus. His name kalau di dalam Alkitab terjemahan King James. Yang diterjemahkan salah oleh LAI. Makanya saya selalu bilang saudara, alami Yesus dan baca Alkitab itu sendiri. Kalau kau memang punya kepandaian dalam bahasa, kau belajar dalam bahasa yang lain dan usahakan belajar bahasa aslinya. Ya, kalaupun kau tidak tahu bahasa, ada banyak cara bagaimana belajar. Di YouTube, di aplikasi ya, Google Google Play Store atau Apple iPhone itu saudara, App Store. Nah, perhatikan saudara. Di sini adalah, and behold you will conceive in womb and will bring forth a son, and you shall call the name of him Jesus. Kau harus memberi atau menamai atau memanggil namanya dia Yesus, namanya Yahweh Yesus. Paham? Kenapa di sini Yahweh? Of him, karena him. Dan ini pesan dari Yahweh kepada Maria melalui Gabriel. Jadi him di sini ini menuju kepada him Yahweh, bukan bayi yang akan baru lahir itu saudara. Jadi you shall call panggil namanya Yahweh itu Yesus. Beri namanya Yahweh itu Yesus. Kepada bayi itu Yesus, nama Yahweh Yesus. Oke saudara, ini saja yang mau saya sampaikan. Saya berdoa supaya kau memiliki mata yang melihat, telinga yang mendengar, untuk kau menanggap mana yang dari setan, mana dari Tuhan, mana ajaran setan, mana ajaran Tuhan Yesus. Saya Pastor Sarah ingatkan sekali lagi, menolak Natal, anti Natal, anti Kristus. Kau adalah anti Kristus. Ini part kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.